Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Neng? Alhamdulillah aku sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Ibu, karena kemarin kita kan sudah pertama kajian, kemudian sudah scoring juga penilaian gitu. Nah sekarang saya mau melakukan intervensi itu edukasi kesehatan gitu mengenai asam urat gitu supaya tujuannya ibu bisa meningkatkan kesehatan ibu dan ibu lebih mengerti gitu tentang asam urat gitu dan bisa jadi apa ya mengurangi sakitnya. Iya, mengurangi sakitnya gitu. Oke. Yang pertama itu ibu sendiri tahu nggak apa itu asam urat? Asam urat tuh biasanya terdapat purin ya. Nah, di dalam sendi-sendi kita gitu yang menempel. Iya, betul. Nah, betul kata ibu itu asam urat itu penyakit yang disebabkan oleh tumpukan asam gitu, purin. Terutama biasanya di jaringan sendi gitu. Nah, ini tuh berhubungan dengan kita kekakuan, jadi ada kekakuan saat kita berjalan gitu atau ya di sini-sininya itu ada kekakuan gitu ya. Penyebabnya itu tuh yang pertama ada faktor keturunan gitu. Kalau boleh tahu juga ibu bapak atau ibunya ibu itu ada enggak gitu. Oke. Berarti selanjutnya itu ada penyebabnya dia tinggi protein atau makanan kayak yang purin yang tadi ibu bilang juga kan ya. Itu tuh contoh makanannya seperti daging, makanan laut kayak seafood gitu, kemudian kacang-kacangan, bayam, jamur dan kembang kol. Itu bisa menyebabkan asam uratnya jadi naik gitu. Kemudian selanjutnya penyebabnya juga bisa karena alkohol, orang minum alkohol yang berlebihan gitu. Kemudian ada hambatan dari pembuangan asam urat karena penyakit tertentu, misalkan penyakit ginjal gitu, gangguan ginjal itu biasanya jadi pengaruh juga ke asam uratnya gitu. Kemudian penggunaan obat tertentu gitu, yang meningkatkan obatnya itu yang bisa meningkatkan kadar asam uratnya gitu. Terutama kayak diuretika itu obat buat ini apa namanya kayak furosemid dan contohnya yaitu furosemid, dan hidroklorotiazida gitu, diuretik. Kemudian penggunaan antibiotika, jadi antibiotik, obat-obat antibiotik itu juga bisa menimbulkan asam urat, tapi yang berlebihan gitu ya. Kalau misalnya nggak berlebihan mungkin masih kemudian penyakit tertentu pada darah, misalkan kayak leukemia itu juga jadi ada sangkut pautnya gitu ke asam urat gitu. Kemudian bisa juga karena cedera sendi gitu. Ibu tapi pernah jatuh gitu? Enggak ya. Oke. Kemudian olahraga yang berlebihan juga itu bisa menyebabkan. Kemudian karena stres juga atau diet yang terlalu ketat gitu, itu bisa menyebabkan asam uratnya jadi naik gitu. Kemudian untuk tanda dan gejalanya kayaknya gua mungkin tadinya siput ya. Ibu suka siput? Dulu sempit. Jadi kalau misalnya jalan-jalan tuh seringnya makan siput. Tapi memang sesering itu makan siputnya? Nggak sesering itu, cuma kan kalau misalnya sama anak-anak gitu kalau jalan-jalan kayak nasi goreng pakai siput. Waktu zaman masih muda ya. Jadi kayak juga kerja kan lama dulu tuh berapa tahunnya, 16 tahun lebih kerja. Jadi kalau misalnya makan ya nasi goreng pakai siput, serba siput. Iya. Berarti emang suka banget sama siput? Iya, pokoknya senang nasi goreng siput gitu. Paling doyan gitu. Ini tanda dan gejala gitu yang biasa ibu rasain kalau misalkan lagi asam urat gitu. Yang pertama pasti suka kesemutan, bentuk kaku-kaku gitu ya. Langsung terus itu. Langsung sakit di sini. Sakit ya. Iya itu juga tadi sendi yang terkena asam urat itu biasanya nyeri gitu, ada nyerinya. Kemudian jadi ada bengkak juga gitu. Kemudian kalau kasus yang parah banget mah benar-benar sakit banget gitu, mau digerakin dikit aja nggak bisa apa-apa ya. Alhamdulillah. Tapi karena udah enggak ya, alhamdulillah ya. Kemudian
Nah itu untuk tanda gejalanya gitu ya. Berarti benar ya ibu juga ngerasain itu ya? Iya. Iya. Oke. Nah setelahnya ini makanan ibu yang dianjurkan dan harus dihindari gitu. Pertama yang dianjurin dulu itu tuh konsumsi makanan yang mengandung potasium tinggi, contohnya kayak kentang, pisang gitu. Dan konsumsi buahnya yang mengandung vitamin C kayak jeruk gitu, pepaya juga vitamin C, strawberry, tomat gitu ya. Kemudian buah dan sayuran yang bisa mengobati penyakit asam urat gitu, contohnya kayak buah naga, belimbing wulu, terus jahe, labu kuning, sawi putih juga boleh. Sawi putih boleh, tomat ya ibu tadi ya. Kemudian yang banyak konsumsi yang banyak karbohidrat kompleks kayak nasi, singkong gitu. Itu nasi udah dikurangin ya. Singkong juga dulu doyan, sekarang udah berkurang. Ngurangin juga konsumsi karbohidrat sederhana jenis fruktosa kayak gula itu bagus dikurangin. Emang dikurangin. Itu. Nah sekarang makanan yang dihindari gitu, jeroan udah enggak. Apalagi? Terus ini seafood tadi udah ya. Udah. Tahu ya. Kemudian ekstrak daging kayak abon. Ibu tuh suka abon. Ya harus dikurangin gitu ya. Ibu tuh paling ibu doyan abon. Dendeng gitu. Dendeng teh doyan ibu teh. Tapi sekarang udah dikurangin. Kacang-kacangan gitu kayak kacang. Iya, emang udah dikurangin. Dikurangin ya? Iya. Terus ini sayurannya nih yang harus dihindari kembang kol, buncis. Iya buncis. Ibu kan senang buncis. Jadi kurangin. Biasa direbus buncis tuh. Nggak boleh ya? Sebaiknya mah dikurangin aja gitu. Jangan. Mungkin kalau misalnya masih pengen makan gitu nggak apa-apa, tapi nggak usah banyak-banyak. Terus jamur kuping. Jamur kuping nggak begitu jamur. Daun pepaya? Biasanya suka. Biasanya dulu suka. Dia udah dikurangin kalau udah dikurangin sekarang. Kangkung gitu. Udah enggak sekarang. Udah nggak berani kangkung. Terus kayak yang keju, telur gitu. Sebenarnya masih boleh, tapi ya baiknya jangan berlebihan gitu, jangan berlebihan aja. Terus buah-buahannya itu yang harus dihindari kayak durian, nanas. Kita paling suka durian. Oh iya. Kayaknya harus dikurangin dulu. Nanas suka, nanas juga. Harus dikurangin. Iya. Ibu makasih banyak. Iya sama-sama ya nih. Interviewnya udah selesai. Nanti kalau misalkan ibu ada yang mau ditanyain boleh lewat chat aku aja. Terima kasih banyak ibu atas waktunya. Gitu semoga nanti ibu bisa sehat selalu sama makanan-makanan yang tadi udah aku kasih tahu harus dihindari atau diperbanyak gitu, bisa diterapkan gitu.